Wanita bekerja di perusahaan milik keluarganya sendiri namun malah dipermalukan. Gelang zamrud warisan dari neneknya direbut oleh wanita licik. Bahkan saat bertengkar dia didorong jatuh dari tangga. Di saat itu sang presiden datang bersama rombongan pengawal. Melihat wanita itu meringkuk kesakitan dan berdarah, dia pun langsung marah besar. Segera mengangkat wanita itu dan memerintahkan hukum pelaku. Beberapa hari sebelumnya, wanita itu hanyalah mahasiswi biasa yang tidak dikenal siapapun. Dia bisa menjadi istri presiden yang membuat orang iri. Karena hari itu dia dijual oleh tantenya kepada sekelompok preman. Wanita itu berusaha melawan sekuat tenaga, lalu menggigit tangan pelaku dan melarikan diri. Saat kabur dia tak sengaja masuk ke gedung kosong. Saat itu presiden sedang menghukum bawahannya yang berkhianat. Melihat adegan kejam di depannya, wanita itu berteriak ketakutan. Barulah presiden menyadari kehadirannya. Belum sempat dimarahi, wanita itu justru langsung memeluknya dan memohon perlindungan. Melihat mereka bersentuhan begitu dekat, asisten pun kaget karena presiden tidak mengalami alergi. Preman yang mengejar wanita itu melihat adegan tersebut, langsung ketakutan dan kabur. Namun tiba-tiba presiden kambuh penyakit bipolar. Dia langsung memegangi kepala dan berlutut menahan sakit. Asisten menyarankan pulang ke rumah lama untuk minum obat. Namun presiden malah melihat wanita itu ingin melarikan diri. Dia langsung menangkap wanita itu kembali dan menganggap wanita itu sebagai obat penawarnya. Setelah kejadian itu wanita merasa sangat malu. Dia ingin segera pergi dan mengakhiri hubungan dengan presiden. Namun saat hendak kabur diam-diam, dia ketahuan dan dipanggil oleh presiden. Karena gugup dia tanpa sengaja menjatuhkan gelang doa presiden ke lantai. Melihat itu dia langsung meminta maaf. Asisten pun datang dan ingin menghukumnya karena sudah melanggar aturan. Namun presiden langsung mencegahnya. Bahkan tidak marah sama sekali. Dan memberikan cek 50 juta dolar sebagai ganti rugi. Wanita melihat cek itu tapi tidak mau menerimanya. Karena dia ingin membayar kerusakan gelang itu. Presiden mengatakan gelang itu tidak perlu diganti. Dan dia boleh ambil uangnya. Tapi wanita tetap menolak. Karena menurutnya barang rusak harus diganti. Melihat sikapnya itu, presiden mulai menyukai wanita itu. Lalu membiarkannya pergi. Awalnya mereka pikir tidak akan bertemu lagi. Namun sebulan kemudian, presiden melihat wanita itu di depan apotek. Dia mengira wanita itu sedang sakit. Lalu menyuruh asisten mengikutinya. Ternyata wanita itu merasa tubuhnya tidak enak. Dan membeli alat tes kehamilan. Hasilnya dia benar-benar hamil. Hal itu membuat wanita kebingungan. Karena jika pamannya tahu dia hamil, dia bisa dipukuli sampai mati. Saat dia sedang panik, dia tanpa sengaja bertemu presiden. Karena takut dia pun bertanya kenapa presiden ada di sana. Setelah tahu bahwa presiden mengikutinya, dia pun mengira presiden tahu soal alat tes itu. Jadi dia langsung mengaku bahwa dirinya hamil. Mendengar wanita itu mengandung anaknya, presiden langsung menggendongnya pulang dan berkata mulai sekarang ini adalah rumahnya. Saat wanita masih tegang, ibu dari presiden pun tiba-tiba muncul.